Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, kelas 2E dengan mata kuliah Ushul Fiqih. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu sintesis perkuliahan 1 semester dengan mata kuliah Ushul Fiqih. Di antaranya kaidah-kaidah istinbat hukum Islam, yaitu dari pengertian usul fikih hingga ijtihad, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rusdi MPD. Yang pertama, niat dan orientasi perkuliahan. Niat karena Allah dalam kuliah atau ikhlas. Niat adalah ruh setiap amal. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban. Jika dilakukan dengan niat yang benar, setiap detik yang dihabiskan di ruang kuliah akan bernilai pahala. Mengapa harus karena Allah? Keberkahan ilmu yang dikejar karena Allah akan membawa ketenangan dan manfaat bagi pemiliknya serta orang lain. Ketahanan mental saat menghadapi tugas yang sulit dari dosen. Niat karena Allah membuat kita bertahan, karena kita tahu kesulitan tersebut adalah bagian dari ujian kesabaran dalam ibadah. Orientasi perkuliahan 1 semester ini bergerak dari konsep dasar, yaitu definisi usul fikih, hukum, kalam, menuju kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu amar, nahi, am, dan khos, dan seterusnya. Lalu sumber hukum, yaitu ijma, sunnah, qiyas, dan ditutup dengan ijtihad sebagai puncak penerapan. Selanjutnya, pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang berarti fondasi atau dasar sesuatu. Fikih berarti pemahaman mendalam terhadap suatu perkara. Secara istilah, usul fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang menjadi sarana untuk mengeluarkan istinbat, yaitu hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang pertama, al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariah adalah al-wajib, wal-mandub, wal-mubah. Wajib adalah sesuatu yang berkaitan dengan siksa sebab meninggalkannya. Contoh, sholat yang 5 waktu dan zakat. Wal mandub yang disunahkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pahala kalau mengerjakan dan tidak berkaitan dengan siksa jika meninggalkannya. Sedangkan mubah itu adalah sesuatu yang tidak ada pahala dengan mengerjakannya dan tidak ada siksa dalam meninggalkannya. Wal mahdzur, sedangkan yang dilarang, perkara yang haram, sesuatu yang berkaitan dengan siksa sebab mengerjakannya, seperti zina, mencuri, dan gosok. Wal makruh, sedangkan makruh dibenci atau tidak disenangi, sesuatu yang meninggalkannya lebih utama daripada mengerjakannya. Pembagian hukum dan kalam. Yang pertama, hukum taklifi, diantaranya wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua, hukum wad'i dan kalam. Yang pertama, sebab, syarat, dan mani atau penentu berlaku atau tidaknya hukum taklifi. Yang kedua, sah, batal, fasid, penilaian keabsahan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya, kalam atau pembicara hukum. Hanya Khalik, Allah, yang berhak menetapkan hukum syara. Akal manusia berfungsi memahami, bukan menciptakan hukum. Selanjutnya, amar dan nahi. Di antaranya definisi dan dalalah hukum. Amar atau perintah didefinisikan sebagai tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya, al-ulu, kepada yang lebih rendah, dengan sighah seperti fi'il amar atau if'al atau lafaz yang semakna. Nahi atau larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan
umumnya dengan bentuk la taf'al, jangan dilakukan. Dalalah hukum dari amar dan nahi menentukan derajat, yaitu diantaranya wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah, tergantung qarinah yang menyertai lafaz tersebut dalam nas. Perbedaan pendapat ulama muncul ketika amar datang setelah larangan, al-amru ba'da al-hazf. Apakah kembali ke hukum asal sebelum larangan atau menunjukkan ibahah, kebolehan semata? Kaidah-kaidah amar dan nahi. Yang pertama, al-amru bil asya'i amrun biwairi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula terhadap sarana yang menyempurnakannya. Contoh, perintah sholat mengandung perintah bersuci. Yang kedua, an-nahyu anisya'i amrun bididdih. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap lawannya. Amar atau nahi yang bersifat mutlak tanpa batasan waktu menuntut pelaksanaan segera menurut sebagian ulama atau fauri, namun sebagian lain memandangnya cukup dilaksanakan selagi tidak melampaui batas waktu atau tarohi. Satu perintah pada dasarnya cukup dilakukan sekali, tidak berulang, kecuali ada qarinah yang menunjukkan pengulangan, seperti perintah yang dikaitkan dengan sebab yang berulang. Contoh, salat 5 waktu terkait waktu yang berulang. Selanjutnya, lafaz am atau umum. Am adalah lafaz yang menunjukkan satu makna yang berlaku untuk seluruh satuan yang tercakup di dalamnya secara sekaligus tanpa pembatasan. Kaidah pokoknya yaitu hukum yang terkandung dalam lafaz umum berlaku bagi seluruh cakupannya. Al-am yabqa ala umumihi, selama tidak ada dalil yang mentahsisnya. Lafaz umum berbeda dengan mutlak. Am berkaitan dengan cakupan jumlah, sedangkan mutlak berkaitan dengan sifat atau keadaan tanpa batasan. Ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan dalalah am. Apakah bersifat qat'i atau pasti sebelum ditahsis, atau dhonni, bersifat dugaan kuat ya awal. Sampai pendapat ini berimplikasi pada bagaimana tahsis diperlakukan. Tahsis atau mengkhususkan lafaz umum. Yang pertama, tahsis muttasil, yaitu bersambung diantaranya tisna, kecualian dengan ilah. Yang kedua, syarat, pembatasan dengan kata syarat. Ketiga, sifat, yaitu penyempit dengan sifat atau keterangan tambahan. Yang keempat, wayah, yaitu pembatas akhir dengan hatta atau ilah. Keempat, badal ba'di minal kulli, yaitu penyebutan sebagian dari keseluruhan. Kedua, tahsis munfasil atau terpisah, dikhususkan oleh ayat lain, hadis, ijma atau qiyas yang berdiri sendiri, bukan menyatu dalam satu kalimat. Contoh, keumuman ayat waris dikhususkan oleh hadis, itu pembunuh tidak mewarisi korbannya. Selanjutnya, mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu satuan atau hakikat tanpa batasan sifat, jumlah, atau keadaan tertentu. Misalnya kata rokobah atau budak tanpa keterangan tambahan. Muqayyad adalah lafaz yang sama namun disertai batasan atau sifat tambahan seperti rokobah mukminah, yaitu budak yang beriman. Kaidah hamlul mutlak alal muqayyad berarti membawa atau menafsirkan lafaz mutlak sesuai batasan yang terdapat pada lafaz muqayyad, terutama bila keduanya berbicara tentang hukum dan sebab yang sama. Ulama usul, khususnya kalangan Syafi'iyah, merinci 4 keadaan: sebab dan hukum sama, sebab sama hukum beda, hukum sama sebab beda, serta sebab dan hukum berbeda. Masing-masing memiliki kaidah penerapan yang berbeda. Mutlak dan muqayyad, studi kasus. Di antaranya ayat tentang kafaroh zihar menyebut memerdekakan budak dengan tambahan sifat yang beriman, rokobah mukminah. Lafaz ini muqayyad. Ayat tentang kafaroh sumpah atau yamin menyebut memerdekakan budak tanpa tambahan sifat apapun,
lafaz ini mutlak. Selanjutnya mujmal dan mubayyan. Mujmal, yang pertama mujmal, yaitu lafaz yang maknanya tidak jelas atau samar dan membutuhkan penjelasan tambahan atau bayan untuk dapat dipahami dan diamalkan. Sebab kemujmalan adalah lafaz mustarok, yaitu memiliki banyak makna, istilah syar'i baru yang tidak dikenal dalam bahasa Arab awam, seperti sholat dan zakat, atau struktur kalimat yang ringkas. Contoh klasiknya yaitu perintah sholat dan zakat dalam Al-Quran bersifat mujmal mengenai tata caranya, sehingga penjelasannya diambil dari sunnah Nabi. Yang kedua, mubayyan dan bayan. Mubayyan adalah lafaz yang telah mendapatkan penjelasan atau bayan sehingga maknanya menjadi terang dan siap diamalkan. Bentuk-bentuk bayan yaitu bayan qauli atau perkataan, bayan fi'li perbuatan Nabi, bayan takriri yaitu persetujuan diam Nabi, dan bayan doruri yaitu penjelasan melalui konteks atau kondisi. Selanjutnya dohir, takwil, dan perpindahan makna. Dohir adalah lafaz yang menunjukkan makna kuat atau dominan, namun masih memungkinkan makna lain yang lebih lemah, berbeda dengan nas yang maknanya tunggal dan pasti. Takwil adalah memalingkan lafaz dohir dari makna kuatnya menuju makna lain yang lebih lemah, karena adanya dalil atau qarinah yang menguatkan makna tersebut. Perpindahan makna dapat terjadi karena konteks siyak al-kalam, urf atau kebiasaan, atau dalil syar'i lain yang secara kuat menunjukkan makna berbeda dari makna zahirnya. Ulama usul memperingatkan bahwa takwil tanpa dalil, takwil batil, sekadar menyesuaikan nas dengan keinginan yang dapat menyimpangkan maksud syariat. Selanjutnya nasakh dan mansukh. Yang pertama, definisi dan syarat. Nasakh adalah pengangkatan atau penghentian berlakunya suatu hukum syar'i oleh dalil syar'i lain yang datang setelahnya atau nasikh. Sedangkan hukum yang diangkat disebut mansukh. Syarat sahnya nasakh yaitu kedua dalil sama-sama syar'i, dalil nasikh datang belakangan, adanya pertentangan yang tidak dapat dikompromikan atau jam'u, dan berkaitan dengan hukum far'iyah amaliyah atau bukan akidah. Nasakh hanya berlaku pada masa risalah kenabian. Tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah nasakh yaitu menunjukkan sifat syariat yang bertahap atau tadarruj sesuai kesiapan dan kemaslahatan umat, seperti bertahapnya mengharamkan homer, membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup, responsif terhadap perkembangan kondisi sosial pada masa turunnya wahyu, menjadi bukti kekuasaan mutlak Allah sebagai pembuat hukum atau musyarri yang berhak mengganti ketentuan sesuai kehendaknya. Selanjutnya, ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah kondisi ketika dua dalil syar'i yang setara kekuatannya tanpa saling bertentangan dalam menetapkan hukum atas satu kasus yang sama pada waktu yang sama. Ta'arud bersifat nisbi atau relatif di mata mujtahid. Pada hakikatnya, syariat tidak mengandung pertentangan hakiki, karena semuanya bersumber dari satu pembuat syariat. Tarjih adalah upaya menguatkan salah satu dalil yang tampak bertentangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekuatan sanad untuk hadis, kesesuaian dengan kaidah usul yang lebih kuat, atau kedekatan dengan maqasid syariah. Selanjutnya, ijma', konsensus para mujtahid. Ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya beliau terhadap suatu hukum syar'i. Kehujahan ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah didasarkan pada dalil seperti
jaminan Allah bahwa umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan, serta ijma' sahabat yang menjadi rujukan sepanjang sejarah fikih. Jenis ijma' yaitu ijma' syar'i, tegas, setiap mujtahid menyatakan pendapatnya secara terbuka, dan ijma' sukuti yaitu diam. Sebagian mujtahid berpendapat, sebagian lain diam tanpa menyanggah, yang kehujahannya diperselisihkan ulama. Contoh ijma' syar'i yang masyhur yaitu kesepakatan sahabat mengumpulkan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Selanjutnya perbuatan Nabi dan khabar hadis. Af'al yaitu perbuatan Nabi terbagi menjadi perbuatan yang bersifat manusiawi atau kebiasaan jibiliyah, tidak menunjukkan hukum. Perbuatan khusus untuk Nabi yaitu khosois, dan perbuatan sebagai penjelas syariat tasyri'iyah yang menjadi teladan umum. Khabar atau hadis dari segi jumlah perawi terbagi menjadi mutawatir, yaitu diriwayatkan banyak perawi hingga mustahil sepakat berdusta, memberi faedah qat'i, dan ahad diriwayatkan oleh perawi terbatas, memberi faedah dhanni namun tetap menjadi hujjah. Kehujahan sunnah sebagai sumber hukum ditegaskan Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah sebagai pembela utama posisi sunnah di hadapan kelompok yang meragukan otoritasnya pada masanya. Kualitas hadis yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif turut menjadi pertimbangan penting sebelum sebuah khabar dijadikan dasar istimbat hukum. Qiyas, analogi hukum. Yang pertama rukun qiyas. Asal yaitu kasus atau hukum asal yang telah ada nasnya. Far'u yaitu kasus baru yang belum ada nas hukumnya secara eksplisit. Hukum asal yaitu hukum yang berlaku pada kasus asal yang hendak dipindahkan. Ilat yaitu sifat atau alasan yang menjadi dasar penetapan hukum dan menjadi titik temu antara asal dan far'u. Qiyas yang pertama yaitu qiyas aulawi, yaitu far'u memiliki ilat lebih kuat daripada asal. Qiyas musawi yaitu ilat pada far'u secara setara dengan asal. Qiyas adna yaitu ilat pada far'u lebih lemah namun tetap memenuhi syarat. Selanjutnya, qiyas menjadi sumber hukum keempat, dipakai ketika nas dan ijma' tidak menyebutkan hukum kasus secara langsung. Selanjutnya yaitu hukum-hukum atau tertib sumber istidlal. Yang pertama Al-Quran, yaitu sumber hukum primer dan paling utama, memuat prinsip-prinsip umum dan sebagian hukum terperinci. As-Sunnah yaitu sumber kedua yang menjelaskan, menguatkan, atau menetapkan hukum baru yang selaras dengan Al-Quran. Al-Ijma' yaitu konsensus mujtahid dirujuk ketika Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan nas yang eksplisit atau membutuhkan penguatan konsensus. Al-Qiyas yaitu analogi hukum digunakan ketika ketiga sumber di atas tidak menyebutkan hukum kasus secara langsung, namun ditemukan ilat yang relevan. Sumber tambahan yang diperselisihkan kehujahannya atau mukhtalaf fiha antara lain istihsan, maslahah mursalah, istisab, urf, syar'u, mangkoblana, dan Sod al-Dzari'ah. Selanjutnya ijtihad yaitu puncak penerapan usul fikih. Ijtihad didefinisikan sebagai pencurahan segenap kemampuan seorang faqih untuk sampai pada dugaan kuat atau dhanni tentang hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Ijtihad adalah muara dari seluruh materi usul fikih yang dipelajari selama satu semester ini, mulai dari pengertian usul fikih, amar nahi, am, khas, mutlak, muqayyad, hingga ijma', sunnah,
dan qiyas. Semuanya adalah alat yang dipakai dalam proses ijtihad. Tingkatan mujtahid secara umum yaitu mujtahid mutlak, mandiri penuh dalam metodologi dan hukum. Mujtahid mazhab yaitu berijtihad dalam kerangka mazhab tertentu, dan mujtahid tarjih yaitu memilih pendapat terkuat di antara pendapat mazhab. Itu ijtihad tidak pernah tertutup bagi yang memenuhi syaratnya, namun taklid atau mengikuti pendapat ulama tetap dibolehkan bagi yang belum mencapai kapasitas tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama. Baiklah, demikian tesis perkuliahan selama 1 semester dengan mata kuliah usul fikih. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.